Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas soal kembali. Di sini ada perhatikan gambar berikut. Diketahui, oke, kita tentukan energi yang tersimpan dalam rangkaian pada gambar di atas. Jadi ini kapasitor, 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 kapasitor ya. Ini dirangkai paralel, ini seri dan seri. Jadi nanti kita polanya ini jadikan kapasitor paralel, ini jadikan penggantinya, kemudian nanti di seri dengan ini. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui ada C1 itu 8 farad, kemudian C2 3 farad, dan C3 itu 3 farad. C4 itu 6 farad dan C5-nya adalah 4 farad. Untuk voltasenya itu 12 volt. Kemudian yang ditanya adalah energi. Nah, kita jawab. Kita cari dulu ini ya. Kita cari CP. Jadi CP itu sama dengan C1 plus C2 plus C3. Jadi kita tambahkan ini 833. Berarti 833. Ini 14 farad. Kemudian kita serikan CP ini kan menjadi seri dengan 6 farad dan 4 farad. Jadi kita seri untuk seri itu jadinya per CP C paralel ya, ditambah 1C4 plus 1 per C5. 1C total sama dengan 1 per 14 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4. Nah, di sini kita bisa jadikan per 84. 84 bagi 14 itu berapa ya? 6. Berarti 6. Tambah ini bagi 6, 14 ya tadi ya. Nah, 14 ini bagi 6, bagi 4. 84 bagi 4, 21. Jadi totalnya adalah 2041 per 84. Nah, untuk C totalnya sama dengan 84 per 41 farad. Nah, di sini kita bisa cari W-nya dengan persamaan setengah C total, kapasitor totalnya, dikali V kuadrat. Setengah dikali 84 per 41 kali 12 kuadrat. Nah, kalau di kalkulator kalian akan dapat nanti 147,5 Joule. Ya, jadi saya tidak fokus ke perhitungannya. Nanti kalian bisa hitung secara manual ataupun dengan kalkulator. Terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, ada sebuah kapasitor diberi muatan dengan potensial 100 volt. Jika potensial listriknya diturunkan sebesar 20 volt, tentukan persentase penurunan energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Baiklah, kita terus terlebih dahulu yang diketahui. Ada V1 100 volt, kemudian diubah menjadi 20 volt. Kemudian jika potensial listrik diturunkan sebesar 20 volt berarti 80 volt ya. Tentukan persentase seperti yang ditanya, nanti persentasenya ya. Perubahan delta W. Penurunan energi berarti selisihnya ya teman-teman. Kita jawab. Delta itu selisih. V1 per W2 sama dengan setengah C V1 kuadrat
per setengah CV2 kuadrat. Nah, ini sama teman-teman C-nya. Kita tinggal coret saja, terus kemudian kita masukkan W1, W2, kita belum tahu, V1 kita tahu tadi ada 100 kuadrat per V2, itu kita juga tahu 80 kuadrat, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan seperti ini, W1, W2 sama dengan 100 per 80 kuadrat ya. Nah, kita bisa coret. Kemudian W1 per W2 sama dengan 100 per 64 ya. Ini 10 kuadrat kan 100, 8 kuadrat itu 64. Maka kita dapat W1 dikalikan silang ya. 64 sama dengan 100 W2. Ya, maka 64 per 100 W1 sama dengan W2. Itu teman-teman. Nah, di sini kita tinggal cari aja persentase penurunan energi. Berarti penurunan energinya adalah W1 dikurangi W2. Karena diminta dalam persen, maka kita kalikan 100%. 100% itu sama dengan 1 ya. Jadi dia tidak mengubah nilainya, jadi hanya mengubah bentuknya saja. Maka W1 biarkan, W2-nya kita dapat ini, teman-teman, kita masukkan, berarti 64 per 100 W1 kali 100%. Nah, ini kan W1 itu kan sama dengan 100 per 100 ya. Nah, kan sama dengan W1. Jadi kita bisa tulis di sini 100 W1 per 100. Nah, kurangi 64 per 100 W1 kali 100%. 100 dikurangi 64 itu berapa teman-teman? 36 ya per 100 W1. Nah, dikali 100%. Nah, ini saya coret-coret. Jadi 36% W1. Jadi penurunannya penurunannya besar 36%. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dari semula, dari energi semula. Dari W1 itu berarti dari energi semula ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nomor 3 ada 6 buah kapasitor identik, besarnya 18 mikrofarad. Susun secara seri, tentukan besar kapasitor penggantinya. Wah, ya ini gampang ya. Yang diketahui C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu sama 18 mikrofarad. Kemudian yang ditanya C totalnya, CS. Nah, maka kita jawab 1 per CS, kapasitor serinya 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3 plus 1 per C4 plus 1 per C5 plus 1 per C6. 1 per 18. Nih 1 per 18, 1 per 18, 1 per 18, 1 per 18, 1 per 18. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 18. 1 per CS. Maka CS per 1 sama dengan 18 per 6. Maka CS sama dengan 3 mikrofarad.
Jadi tinggal kalian ganti aja dengan 3 mikrofarad. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Kita langsung saja ya. Tidak usah saya bacakan, langsung aja diketahui karena biar cepat. Ketahui ada C1 itu 18 mikrofarad, C2 12 mikrofarad, C3 30 mikrofarad. Kemudian ada V 120 tegangannya. Kemudian yang ditanya itu ada A, G1, G2, G3. Yang B, V1, V2, V3. C, W, energi total. Nah, kita jawab CP karena ini dihubungkan paralel ya, C1 dan C2, maka CP-nya C1 plus C2 sama dengan 18 tambah 12, CP-nya sama dengan 30 mikrofarad. Kemudian diserikan, berarti C total itu 1 per CP, 1 per C3, ini diseri. 1 per 30 plus 1 per 30. Jadi kita dapat untuk C totalnya 1 per C total 2 per 30. Jadi C total itu sama dengan 30 per 2 atau 15 mikrofarad. Untuk muatan total kita bisa cari dengan C total kali V, yaitu C totalnya tadi 15 mikrofarad dikali dengan berapa itu 120 volt. Jadi kita dapat hasilnya 1800 mikrokulom. Kemudian kita cari yang A sekarang. Yang A muatan masing kapasitor. Berarti Q1 berarti V1 kali V1. Untuk V1-nya kita cari dulu V1-nya ya. Berarti kita belum tahu V1-nya ini. V1-nya. Berarti kita skip dulu aja, kita cari yang besar potensial masing-masing. Listrik atau V, masing-masing kapasitor. Jadi VP atau paralel itu adalah Q total. Nah, muatannya yang paralel ya, berarti dibagi CP jadi 1800 dibagi 30. Tadi kita dapat CP-nya itu 30 ya ini. Jadi kita dapat 60 volt. Nah, sekarang untuk V3. Nah, untuk yang paralel itu ada V1 dan V2. Ini sama dengan 60 volt. Ini paralel. Paralel ya, teman-teman. Nah, untuk V3 itu sama dengan V dikurangi VP. Jadi 120 dikurangi 60 sama dengan 60 volt. Jadi V3-nya kita sudah dapat. V2 juga kita dapat. Nah, sekarang kita cari muatannya ya. Untuk Q1 C1 V1 sama dengan muatannya 18 mikrofarad kali 60 di 1080 mikrokulom. Q2 C2 V2 sama dengan
12 mikrofarad kali 60, jadi kita dapat 720 mikrokulom. I3 kita dari jangan C3V3 itu sama dengan 30 kali 60, ya kita dapat 1800 mikrokulom. Nah, sekarang kita mau cari energinya ya teman-teman. Yang C itu energi, W sama dengan setengah C total dikali V kuadrat. Setengah C total kita dapat tadi 15 ya. 15 mikrofarad itu karena kita mau satuannya joule ya kita ubah ya mikrofaradnya nanti. Ini jadi kali 10 pangkat 6 farad. Kemudian ini 120 volt dikuadratkan. Ini volt ya teman-teman. Nah, kita nanti dapat hasilnya itu sekitar 0,108 joule. Nah, semoga bisa membantu. Nomor 5 ya. Di sini ada kapasitor C1, C3, C2, C3 itu identik ya 12 picofarad ya. Nah, di sini jika C1 dan C2 disusun seri, kemudian dan tersebut diparalelkan dengan C3. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 100 volt. Jumlah besar energi yang tersimpan pada C1. Berarti yang diketahui C1 sama dengan C2 sama dengan C3 itu sama dengan 12 picofarad. Nah, pico ya ini ya. Pico farad. Kemudian untuk P itu kita dapat 100 volt. Yang ditanya W1 atau energi pada kapasitor 1. Nah, itu kita pakai CS ya, seper CS. Jawab seper CS karena dirangkai seri berarti 1 per C1 plus 1 per C2 sama dengan 1 per 12 plus 1 per 12. Kita dapat 2 per 12. Jadi CS-nya kita dapat 12 per 2 sama dengan 6 picofarad. Kemudian kita cari C total. Nah, itu CS langsung ditambah ada dengan C3 karena ini susunannya paralel. 6 plus 12, jadi 18 picofarad. Kemudian kita cari Q total. Q total sama dengan C total kali V, yaitu 18 picofarad kali 100 volt. Jadi kita dapat 1800 picokulom. Nah, kemudian tegangannya ya. Tegangannya yang ada Vs seri ya, dia seri di paralel. Untuk Vs-nya sama dengan V ya, seri 100 volt. Kemudian V1 sama dengan V2. Vs sama dengan V1 plus V2. Jadi 100 V 100 volt nih. V1 plus V2. Karena V1 V2-nya sama, di 2V ya. Oke, kita bisa, ya kan? Ini sama 2V. 2V. Oh, gimana? 2V1 V1 sama dengan V2, maka ya ini aja V1 plus V1 biar tidak bingung.
2V1, maka 100 V per 2 sama dengan V1, 50V sama dengan 50 volt ya maksudnya ya. Ya sudah, kita tinggal masukkan saja. Untuk W1 sama dengan setengah C1 per V1 kuadrat. Setengah C1 tadi 12 ya, ini 12. 12 picofarad. Ini dikali V1-nya 50 kuadrat. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian tahu ya. Jadi tegangan itu kapan mereka sama, kapan mereka beda ya. Jadi itu perlu untuk dipahami karena nanti kalian akan kebingungan di sini. Nah, oke ya. Tinggal ini volt teman-teman. Ya 12. Ini 12. Kita kali 10 pangkat min 12 ya. Pico jadi farad, ini jadi 50 volt dikuadratkan. Nah, ini sudah nanti satuannya jadi joule. Jadi ini bisa dicoret, ini jadi 6 kali 10 pangkat min 12. Terus ini jadi 2500. Jadi kita kalikan, itu kita dapat 1,5 kali 10 pangkat min 8 joule ya. Gitu. Adakah yang mau ditanyakan? Boleh di komen saja kalau ada yang salah.